alhamdulillah untuk selanjutnya kita langsung untuk acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Miftah Amirin atau Gus Miftah. Waktu kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li nyaut apa? Oh, keluarga nih. Rabbi shrah li wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sadatinal qurama wal fudala wal julasa hadratal muhtaramin ngarsanipun para kiai, para alim, para ustadz, para masyayikh, wabil khusus guru kawula niki Bapak Kiai Haji Sholeh Anwar. Belum hadir niki. Halo Bang Haji Sholeh, halo. Mendengar suara saya, lambaikan tangan. Monggo kawula aturi rawuh wonten Masjid Al-Munawwar. Akhinal kabir sedherek kawula menika Ustaz Junaidi, wabil khusus melih Ketua Ijma nggih Ustaz Rahimin, sedaya pengurus mawon niki alhamdulillah seragame kadose nembe dados. Oh, 1 bulan yang lalu. Wah, tadi saya pas papasan dengan Ustaz Rahimin kok rodok mambu-mambu. Rodok mambu-mambu kelambiannya. Oh, berarti niki derek dicuci ngoten iki. Lah engkang estri nggih wonten seragam itu. Wonten. Dereng-dereng nggih kudanan. Oh, baru sekali nggih. Monggo diadake seragam meleh nggih. Nggih sesasi 5.000 kan boten krasa. Sedaya kemawon para sesepuh bini sepuh, para ustadz ingkang sami rawuh sami hadir wonten menika majelis ingkang boten kawula sebat setunggal-setunggal ingkang kawula hormati. Sedaya kemawon hadirin wal hadirat ingkang dahat kinurmatan calon ahli surga. Allahumma amin. Pas ngemplok kok amin piye. Monggo kali di rahabi niki wau kula nggih batin niki wau. Kok wonten tulisane kok ya betek-beteke kok ya di-print terus bar dilim. Mbok ya. Lah niki istimewa niki. Niki sing damel sinten niki? Nggih. Alhamdulillah wassalatu wasyukrulillah pada malam hari ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan. Alhamdulillah. Pokoknya tips ya kesehatan di masa pandemi ini adalah makan masker. Ini pokoknya mangan mau nih. Ini ya alhamdulillah.
Niki mangke wonten babak kedua mboten? Soto. Bu, wonten Bu, soto Bu. Oh, bakso mboten enten. Oh, rinso nggih, rinso. Iya, mloot. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kedua kali alhamdulillah Bang Haji guru. Bang Haji ini guru saya ini luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sakit rawuh ini. Nggih, kalau Jepang sore sudah meleh niki sadatinal kurama wal fudola wal julasa sampai segitunya ya Hadratul Muhtaramin Bapak Kiai Haji Soleh Anwar dia ini guru saya, kita doakan mata'anallah biduli hayati, kita doakan panjang umur Allahumma amin. Tekan pun di wau. Oh soto ini dengan pasti karo hawani gitu. Oh cuti gitu. Tahun baru gitu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, junjungan kita, panutan kita, idola kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalli ala Muhammad. Lan iki wonten setunggal hadis akfiru as-shalawatu alayya fa innaha tahullul uqad. Dados akfiru jenengan kan ngakeh-ngakeh ke mau sholawat fa innaha tahullul uqad, karena sesungguhnya sholawat itu tahulul uqad itu saged ngilangi bundelan susahnya jenengan, sulite jenengan. Tahulul uqad niku saged udar sedaya. Allahumma amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Lah niki kalau dalam masa pandemi ini nggih, ini saya teringat namanya Ibnu Sina. Kalau Ibnu Sina itu ahli kedokteran Islam. Kalau di barat terkenalnya dengan Avicenna. Ya. Lah itu lahir 890 Masehi di Bukhara, daerah Uzbekistan. Nah, saat ini daerah Rusia, Uzbekistan lah niku nggih, daerah mriku. Lah niku sanjan nggih, atau menuliskan sebuah buku ya, dalam bukunya itu dituliskan al-wahmu nisfudda. Jadi kepanikan atau jenengan stres ya, jenengan niku napa nggih? Panik, stres, bahasa napa mlebu? Bingung, wedi. Wah niku nisfudda, sebagian dari penyakit. Dados nyuwun sewu, nak jenengan nyuwun sewu, mudah-mudahan yang hadir di sini terhindar dari yang namanya COVID-19. Allahumma amin. Allahumma amin. Dados ngeten niku sanjangi Ibnu Sina al-wahmu nisfudda. Dados jenengan nak wedi ngoten niku, khawatir nggih, niku malah sebagian dari kedatangan penyakit tersebut. Nyuwun sewu nggih, beberapa kasus ya, baru dites kemudian dia dinyatakan positif, di karantina. Nyuwun sewu nggih, karena ketakutan yang luar biasa, ditinggal sendiri ya, sendirian, stres ya, kemudian panik ya, akhirnya malah mati ya. Jadi matinya bukan karena COVID-19 tapi malah stresnya itu tadi. Berbagai macam kasus dari ini. Makanya saya ingatkan kembali al-wahmu nisfudda. Makanya nyuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu, nak diganjar Gusti Allah suatu musibah ya ataupun penyakit,
dinikmati mawon. Nah, misalnya asam aurat ngoten mawon nggih. Nah, nggih biasanya kan usia niki kan ya asam urat nggih, kolesterol. Tapi kok nggih dahare kok nggih mboten wonten pantangan niku kok telas kados niku. Lah niku napa niku wau nggih slow mawon. Tenang mawon. Teori yang kedua dalam bukunya Ibnu Sina, wal itminanu nisfud dawa. Ketenangan jiwa jenengan. Nggih, jenengan menghadapi masalah dengan tenang. Nggih. Niku nisfud dawa. Separuh dari obat. Nggih, makane wah asam urat tenang mawon. Bismillah. Tapi aja ndung babut-babut lompeng lep ya. Terus napa mle jeroan sika, terus napa mle mete ciak. Lah niki ampun ngoten, tetap menjaga nggih, tetap berusaha tawakal ya, menjaga, berusaha semaksimal mungkin ya, kemudian sambil berserah diri kepada Allah. Memang ini adalah ujian dari Allah, musibah dari Allah untuk diri kita ya, karena pola makan kita. Nah ini wal itminan nisfud dawa ya, jadi ketenangan jiwa niki ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ini adalah nisfud dawa, separuh dari obat. Oleh sebab itu, ya bapak-bapak ya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika menghadapi apapun ya, musibah apapun termasuk penyakit ya, termasuk cah nom-nom ini misalnya diputus pacare, misalnya ya diputus pacare, tenang saja ya, udah stres ya, nah stres malah wah amburadul kabeh ya, malah kena covid malah ya. Jadi slow saja. Lah ini hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, misalnya orang duit ya utang. Ora ana sing ngutangi ya lah niki hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga ya, tulisan ya dari Ibnu Sina, was-sabru awwalul khutuwatis syifa. Jadi sabar itu adalah awal sebuah obat. Nah, terus jadi kan nak sabar, niku adalah awal dari obat itu sendiri. Makanya nyuwun sewu, jenengan sabar mawon. Pokoknya penyakit nopo mawon sabar mawon. Karena ini adalah menurut Ibnu Sina adalah sebuah awal dari obat. Awalul khutuwatis syifa. Jadi awal dari sebuah obat. Makanya sabar wasta'inu bis sabri was shalah. Lah niki saya ungkap sedikit, wasta'inu bis sabri was shalah. Jadi dengan sabar dan salat insyaallah awake dhewe dengan sabar dan salat ini janjane nggih. Janjane insyaallah ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Insyaallah ini sebenarnya adalah pencegahan terhadap apapun penyakit. Sebenarnya itu. Misalnya jenengan kok sholat, pun kula matur pas jenengan sujud niki ada otak yang tidak teraliri oleh darah. Nah dengan sujud niku wau, maka saraf yang ada di otak yang tidak teraliri oleh darah niku akan teraliri. Lah biasanya nak sing jenengan napa niku orang-orang yang tidak pernah sujud itu biasanya satu ya penyakitnya, kalau ndak migrain ya, pusing ya, mumet ya, pokoknya berbau kepala, kalau vertigo ya, vertigo niku pusing separuh, seperempat atau setengah ya. Alhamdulillah kula dereng nate, alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Rasane pripun kula mboten ngertos ya, oh gliyeng ya, vertigo ya, gliyeng ya ta. Lah itu berbau kepala, atau yang paling parah adalah stroke, nyuwun sewu. Lah ini ternyata penyakit yang disebabkan karena otak. Mohon maaf ini. Karena
jarang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah niki. Ternyata ketika jenengan sujud ada otak yang teraliri oleh darah. Sehingga apa? Sehingga ya otak ya berfungsi secara normal, ya otak ini bekerja secara optimal. Ya alhamdulillah, ya segala macam penyakit yang disebabkan karena otak ini bisa terhindar hanya dengan sujud, dengan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Solusinya, pencegahannya sebenarnya adalah di dalam Al-Quran sudah ada, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Niku baru sujud, baru sujud. Jenengan rukuk, ya rukuk iki sing gada encok, ya boyok, ya terus nopo mawon niku, alhamdulillah dengan rukuk ini ternyata mampu atau bisa mengurangi penyakit yang namanya encok, boyok dan lain sebagainya. Ini sudah diteliti, ini subhanallah. Ya, di Al-Qur'an sudah ada. Ya, pencegahannya adalah bisobri wassalat. Sebenarnya sederhana. Ya, jadi itu kata Ibnu Sina adalah satu al-wahmu nisfudda. Kemudian yang kedua napa mau wal itminanu nisfuddawa. Kemudian yang ketiga was-sabru awwalu khutuwatis syifa. Ya. Jadi ini pesannya Bang Soleh, kalau ceramah dikasih Arabnya. Ya, ini sudah saya apalkan ya 3 hari 3 malam. Ya. Alhamdulillah rahimakumullah. Ya, jadi as-sholat. Jadi itu kemudian apa? Sholat itu di dalamnya juga mengandung yang namanya zikir kepada Allah, jadi hati akan menjadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ya, kalau sudah hati menjadi tenang ini, wah menghadapi apapun tenang saja, enjoy saja, seolah-olah tidak ada masalah. Padahal masalahnya wakai banget, utangnya wakai ngepol, ya wakai ngepol, seolah-olah nggak ada utang ya. Karena dungone iki mau muga-muga saya utangi lali. Saya ngutangi lali. Alhamdulillah hadat rahimakumullah. Nah niki dados yang perlu jenengan cermati bersama di masa pandemi ini ya. Jadi kata Bang Haji Soleh yaitu memang corona memang ada. Oke. Yang pertama ya jangan terlalu berani. Mata niku nggih. Terus kemudian jangan terlalu takut. Biasa-biasa mawon aja. Karena apa? Karena corona ini nyuwun sewu, ini sudah ditentukan siapa yang kena. Ini. Jadi ada satu riwayat, satu cerita, ya. Pernah ada satu ulama, ya, yang mempunyai kelebihan. Jadi ulama tersebut bisa melihat sebuah wabak, sebuah virus, ya, sebuah bala. Jadi ada sekumpulan virus yang mau datang, ya, ke sebuah desa. Kemudian bertemu dengan sang ulama tadi. Kemudian ditanya, wahai wabak, wahai virus, kemana engkau akan menuju? Tempat mana yang engkau tuju? Kemudian wabak tadi, virus tadi, saya akan menuju ke desamu wahai Syekh. Tuh ini, anak jenengan kaget sih. Waduh, menuju ke desa misalnya banget nom, virusnya mau wabak mau gini banget. Lah terus berapa ditanya oleh Syekh tadi, berapa korban jiwa yang akan kau renggut? Jawabnya kurang lebih hanya 3.000 orang. Hanya 3.000 orang. Hanya kok 3.000 orang. Bang Anom yo sontak iki. Tak kira ngomong.
Lah niku wau nggih 3.000 orang. Ternyata apa? Yang meninggal dunia, yang mati itu ternyata lebih dari 3.000, wakilah 50.000 orang. Ini subhanallah. Kemudian wabah ini pergi kembali. Terus sang syekh ini wau bertemu lagi dengan wabah, dengan virus tadi. Loh, katanya kamu mau merenggut jiwa di desa saya hanya 3.000, lah kok malah 50.000? Jawab sang virus, jawab wabah tadi, balak tadi, betul wahai Syekh, saya membunuh ya 3.000 orang yang sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, sisanya adalah karena kepanikan, karena stres ya, karena khawatir ya, karena gelisah. Lah niki terus nyuwun sewu ya, hati-hati ya dengan stres, hati-hati dengan panik, hati-hati dengan gelisah ya, hati-hati dengan ya napa meleh nih, stres, wedi ya, takut, jangan. Biasa mawon ten masjid nggih bismillah, toh wonten jaminan nak sing kena wabah delala kok ten masjid nggih, alhamdulillah matinya mati syahid. Allahumma amin. Tapi mengko mawon to Pak Ustaz nggih, mangke mawon aneh. Napa meninggalnya mangke mawon. Lah niki kula kok tasih pengen dahar gawu-gawu mangke mawon. Lali ternyata adalah banyak sekali ribuan orang bukan karena wabah, bukan karena virus, tetapi karena kepanikan, gundah, gelisah, stres. Lah niki ampun nggih, insyaallah jamaah Masjid Al Munawwar nggih, insyaallah mudah-mudahan dengan ketenangan jiwa ya, mudah-mudahan menjadikan obat ya, penangkal, insyaallah tidak ada apa-apa. Allahumma amin. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lah niki ya, jadi malam hari ini ya, bahwasannya wasta'inu bis-sabri was-shalah, mari kita jangan malah menjaga boleh ya, menjaga ya, karena memang virus itu ada ya, menjaga tawakal ala Allah ini penting ya, tetapi mohon maaf jangan sampai ada yang namanya ketakutan ini ya. Hadirin rahimakumullah, napa niku sekedhik iki karena ini pergantian tahun ya, walaupun bukan tahun kita, tetapi tidak ada salahnya kita berusaha untuk merubah diri kita, ibda binafsik ya, jadi merubah ke arah yang lebih baik ya. Kemudian ini sebagai ya penutup begitu, nanti di selingi tanya jawab, yaitu bahwasannya pernah saya sampaikan ada salah satu batu nisan ya, di salah satu pemakaman di negara Inggris sana, itu tulisannya, karena dia seorang penyair, bukan tulisannya namanya, bukan ya, misalnya Jumadi bin Jolodong, bukan ya, bukan, tetapi malah kata-kata ya, aku ingin merubah dunia, tapi dunia tidak mau aku rubah. Aku ciutkan nyaliku untuk merubah dunia. Aku ingin merubah negaraku Inggris. Lagi-lagi negaraku Inggris tidak mau berubah. Lalu aku ingin merubah keluargaku. Lagi-lagi keluargaku tidak mau berubah. Seandainya aku merubah diriku terlebih dahulu, niscaya keluarga, negara, bahkan dunia pun bisa aku rubah. Niku luar biasa niku kata-kata napa niku di batu nisan nggih. Batu nisan salah satu pemakaman di Inggris ya, tertanda Jumadi bin Jolodong ya, bukan ya. Jadi orang sana menulis seperti itu. Ini pelajaran bagi kita, mari ya, terutama
kalau pengen merubah keluarga, ya, pengen merubah apapun, yuk bismillah diniati ya, tahun 2021 ini ya bismillah kita rubah diri kita menjadi yang lebih baik. Yo yang dulu belum sregep napa niku jamaah ya tahun ini ya, mudah-mudahan khususnya yang muda-muda ini ya, yang calon-calon ya suami ini ya, masih sing niku wis di bojo durung iki. Oh, dereng kali ya. Sing anu niku pecinan abang lho. Pecinan niku tak amal ki sapa ki. Biasanya ning karep dhewe lho ki. Wis di bojo 12 tahun. Oh jomblo, yes. Mudah-mudahan umurnya masih berapa nih bagus? 17 tahun dalam 25. Alhamdulillah, insya Allah tahun ini ya bagus ya. Alhamdulillah, sing sregep ngaji, sregep ibadah, sregep jamaah, insya Allah jodohnya tidak jauh dari masjid. Allahumma amin. Insya Allah solehah. Allahumma amin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Lah niki mau janjane kula isin ning mau disyuting ngeten. Nek disyuting janjane kula nggih rada piye ngono disyuting. Ya. Jadi tak action sik ngono. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjut dengan tanya jawab. Kalau ada minta ijazah sama Gus Miftah ini untuk masalah sholawat, yang biasanya sholawat apa yang dibaca gitu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nggih, untuk masalah sholawat, monggo banyak sekali sholawat ya, yang kita hafal ya, yang kita sudah kenal. Monggo mau sholawat, kalau ya guru saya namanya sholawat nariyah. Oke, sholawat nariyah itu ping 4.444. Nggih, 4.444. Niku jenengan jamaah nggih angsal, ngundang jamaah nggih angsal. Terus napa mon piyambakan nggih monggo kersa. Tapi jumlah niku 4.444. Kalau di pondok dulu itu biasanya ada batu-batu kecil gitu setiap malam Jumat itu, dan itu dibagikan ke seluruh santri kemudian dibaca bersama-sama. Ternyata subhanallah ada yang pernah diijazahi seperti ini ya, sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ila akhirih. Itu saya pernah ngisi di Karangawen, itu salah satu pengusaha plastik. Itu kalau setiap malam Jumat Pon itu dia mengumpulkan berbagai ya apa niku karyawannya, terus kemudian jamaah masjid semuanya itu untuk membaca sholawat nariyah 4.444 kali. Okay. Nah ternyata subhanallah sampai saat ini malah dulu punya hanya pabrik kecil, sekarang alhamdulillah punya 2 pabrik besar plastik. Subhanallah. Setiap nopo niku malam Jumat Pon rutin ya. Tapi saya belum pas nariannya hanya di shoot saja, hanya di video saja, dikirimkan ke saya. Tapi pas ketika istighosah saya pernah ngisi di Karangawen. Alhamdulillah dijemput mobil jenenge Fortuner. Nah, ana kulkase bareng Pak. Ya Allah, aku ya gumun nih. Etok-etoke ben ora patek anu niku desa ngono lho.
ini Fortuner ya pas lagi anyar-anyar ini toh. Monggo anu ta di anu bikak niki. Nah, dibikak pas tak buka niki lho lah kok artis ya. Oh jebule kok kulkas ki mobil model opo ya. Hadirin hadirat rahimahumullah, sebelah niku monggo bersama ataupun selawat-selawat yang lain. Insyaallah nanti bisa bertemu secara empat mata saja ya. Empat mata saja ya, karena mau saya tuliskan ya selawatnya ya, atau selawat yang lain. Nah itu dari Mas Mulyadi. Matur nuwun. Berikutnya lain nggak ada. Kalau nggak ada, ini kan saya ini ada titipan pertanyaan sebenarnya. Jadi titipan itu bukan titipan kelatok, tapi titipan pertanyaan. Tapi nggak ada ongkos kirimnya. Gini kan, saya ingat tulisannya itu gini. Saya mau bertanya, ya. Saya itu pekerja keras. Suatu saat saya itu sholatnya terlambat. Ini contoh aja, sholat zuhur itu misalnya 11:30, saya sholatnya 11:30. Pertanyaannya, perlukah saya sebelum sholat fardu melaksanakan sholat qobliyah? Itu pertanyaan atas jawabannya. Pengirim titipan ini mengucapkan terima kasih. wah berat ini pertanyaan. Nggih. Spontan meleh batan iki ben sekalian. Monggo saya tunggu sambil minum. Wah ini kayak sekalian promosi Pak ini Pak. Lengkapi tak? Ini pertanyaan saya sendiri pribadi ini, berdasarkan kisah nyata ini. Pada waktu saya masih dinas di kereta api, waktu itu saya dinas, waktu itu ada kereta api Kamandung pulang dari Jakarta. Itu siang hari sampai di daerah Comal, daerah Tegal ya. Itu kereta saya itu nabrak seorang pengembala kerbau, dan setelah ditabrak itu barangnya, jenazahnya itu tidak jalan. Nah, saya sebagai teknisi kereta api, saya kontrol ya. Saya kontrol di bawah kereta, ternyata jenazah itu tinggal kembungnya kotak. Jadi tangan, kaki, kepala tidak ada. Itu pun cementel di stang kereta, di bawah kereta. Itu kondektur dan lain sebagainya nggak berani dekat. Akhirnya saya biarpun rodo-rodo wedi, saya bawa tang. Nah, jenazah itu cementel di stang, saya ambil, berat sekali tak. Terus saya angkat dari stang itu bisa jatuh. Terus saya nggak berani ngomong karena darah itu banyak ya. Saya seret aja ke stasiun Comal. Saya serahkan kepada kepala stasiun. Setelah di stasiun itu dikasih karung goni, dimasukkan situ, diserahkan oleh kepala stasiun. Saya serahkan. Nah, pertanyaannya di sini, jenazah yang demikian ini itu perlukah dicuci dan dikafani tak? Itu aja pertanyaan saya yang kedua. Ini pribadi pertanyaan saya. Ini kisah nyata. Terima kasih atas jawabannya. Hadirin hadirat rahimahumullah, ini pertanyaannya yang sulit sekali nih. Yang kedua dulu ya, dari
Ustaz Rahimin ya, bahwasanya kalau ada orang kecelakaan ya apapun yang kita jumpai ya, berapapun ya potongan tubuh yang kita jumpai ya, itu yang kita prosesi seperti biasanya. Misalnya tinggal kepala saja ya diprosesi sebagaimana biasanya ya, hanya kepala saja. Kalau tubuhnya ya, atau tadi sisanya ya, hanya kembung saja ya, kita prosesi sebagaimana biasanya ya, sebagaimana umumnya. Itu bagi orang-orang yang memang ya tadi kena musibah ya, ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Kemudian yang kedua, karena ya, kita sudah, pertanyaan kedua tadi sudah sholatnya sudah terlambat ya memang kadang-kadang wonten iku biasanya kok ini malam tahun baru ya, nah, kan biasanya ya subuhane telat biasane ten mriko ten kene kula ten mriki nggih sami. Oh sami. Nggih pas tahun baru wonten niku nggih ya janjane yang bukan tahun baru kita ya janjane ya. Tapi karena memang adat begitu ya, memang kebiasaannya seperti ini ya, boleh-boleh saja. Lah ya seyogianya langsung bar nonton mercon ya film mawon nggih. Film mawon. Ben subuhane boten telat. Lah pripun iki kalau subuhan sudah telat, apakah sholat qobliyah ya kalau sudah telat ini seyogianya ya langsung mawon sholat subuh seyogianya. Ini yang saya tahu ya, yang saya ketahui dari dulu ketika pernah di pesantren. Nah, kalau ada pendapat-pendapat yang lain ya wallahu a'lam. Jadi kalau kita sudah telat begitu ya memang jadi takdirkan Allah Subhanahu wa taala memang demikian, lebih baik langsung sholat ya subuh dengan niat qadha ya biasanya guyonan ya, sholli fardhos subhi kawanan lillahi ta'ala. Guyonane ngoten tapi guyonan niku, tapi qadhaan lillahi ta'ala. Ngoten nggih. Nah wonten ingkang napa niku pendapat ya langsung merasa diqadha langsung salat subuh mawon nggih. Wonten nggih ngoten. Tapi nek kula ketika telat ngoten niku wau ngutangi kok wis jam 6 wis jam 7 ya sholli fardhu subhi raka'ataini qadhaan lillahi ta'ala. Ngoten nggih Bapak Ibu rahimakumullah. Niki wonten melih mboten niki? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina bihudayk waj'alna mimman yusari'u bi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asyara. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, demikian rangkaian pengajian pada malam hari ini, ijma bulanan yang bertepatan dengan malam tahun baru, akhir tahun dan awal tahun pada tahun Masehi.
Mudah-mudahan berikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Mudah-mudahan berikan manfaat bagi kita semua apa yang disampaikan oleh Ustaz Miftah. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad.